Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah. Biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Billy Dwan mendatangi markas yang dimana digunakan untuk melelang daur muda. Saat tengah diadakan lelang, Billy Dwan yang mengenakan pakaian tertutup menawar dengan harga 100 juta tael. Itu membuat para aki-aki yang menawar terkejut. Pelelang kemudian meminta untuk penjaga menangkap dan menghabisi Billy Dwan. Dua orang mendekati Billy Dwan dengan menarik pedang mereka. Namun Billy Dwan masih santai seolah menghadapi mereka bukan masalah. Keduanya menyerang secara bersamaan, mengayunkan pedang dan menghunus. Namun Billy Dwan tidak menggunakan banyak gerakan. Dia menggunakan pukulan secara bersamaan menerbangkan keduanya. Saat itu, terdengar suara Jin Sui yang mengatakan, ia sungguh mendapatkan firasat bahwa ia harus datang ke tempat itu. Dan ternyata benar. Dia berjalan mendekati Billy Dwan dan tertawa mencibir. Billy Dwan hanya menatapnya dengan tatapan tajam. Dia menilai, tapi ternyata Jin Sui hanyalah seekor semut. Jin Sui mengatakan, ia tidak menyangka Billy Dwan datang ke tempat itu ketika mereka ada di sana. Sang Jue juga ikut berkomentar, Billy Dwan telah salah memilih hari. Sang Jue menarik bilah dari balik jubahnya, dan tanpa menunda dia segera melesat menuju ke arah Billy Dwan. Dia melompat tinggi-tinggi dengan harapan akan dapat memberikan serangan pada Billy Dwan. Sang Jue dengan begitu kuat menghantam Billy Dwan. Akibatnya benturan terjadi. Debu mengepul menutupi area. Jin Sui tersenyum menyaksikannya. Dia merasa bahwa Sang Jue telah berhasil mengalahkan Billy Dwan dalam sekali serangan. Namun matanya tiba-tiba terbelalak ketika menyaksikan kebenarannya. Bukan Billy Dwan, namun Sang Jue lah yang mendapatkan serangan. Billy Dwan menghantam Sang Jue yang membuatnya terlempar, mendarat di atap bangunan. Keningan terjadi sejenak. Tidak ada yang bereaksi. Alasannya satu, bahwa mereka tidak menyangka Sang Jue yang merupakan orang yang lumayan kuat, dikalahkan hanya dengan sekali serangan. Jin Sui menatap tajam ke arah Billy Dwan mengatakan, sepertinya Billy Dwan bukan orang sembarangan. Yang pada akhirnya, Jin Sui dan Samyuk secara bersamaan menarik pedang dan kapak mereka. Mereka sekarang menjadi lebih waspada dari sebelumnya, mengingat rekannya dikalahkan oleh Billy Dwan hanya dengan satu serangan. Mereka bergerak selaras dan melompat menuju Billy Dwan. Dalam sekejap, mereka telah berada di depan Billy Dwan. Karena tubuh Samyuk lebih besar dari yang lain, Billy Dwan menjadi lebih mudah untuk menumbangkannya terlebih dahulu. Dia menyerang Samyuk sedikit lebih rendah, dan menyerang Jin Sui dengan serangan bahu. Itu begitu mudah. Mereka berdua terdorong ke samping dengan waktu yang hampir bersamaan. Gelombang kecut dari serangan itu pun membuat debu mengepul. Orang yang hadir, terutama mereka para aki-aki hidung belang, yang tadinya merasa bahwa mereka akan selamat berkat bantuan dari Jin Sui dan yang lainnya. Tapi harapan mereka kini pupus setelah mengetahui mereka ditumbangkan dengan begitu mudah. Jin Sui yang masih sadarkan diri mengaduh memegangi salah satu lengannya yang terasa sakit. Saat itu, tatapan Billy Dwan tajam mengatakan, tapi sepertinya ia telah memilih hari yang sangat sempurna. Jin Sui berusaha berdiri dengan tubuh gemetar tidak karuan. Melihat hal tersebut, membuat Billy Dwan menatapnya dengan tajam. Tatapan seolah ingin menerkam. Melihat hal itu, Jin Sui berteriak ketakutan meminta untuk Billy Dwan menunggu. Namun, Billy Dwan sekali lagi bukanlah orang yang akan membiarkan mangsanya lepas dari genggamannya.
Dia segera melesat menuju Jin Sui dan memberikan beberapa serangan yang bisa dikatakan sebagai serangan pamungkas. Karena kekuatan serangan itu begitu luar biasa, tubuh Jin Sui tidak bisa menahannya. Tubuhnya membentur tembok yang membuatnya tidak sadarkan diri di tempat. Melihat semua orang yang menjaga markas itu telah dikalahkan, petugas lelang sebelumnya berusaha melarikan diri dengan ketakutan. Billy Duan tidak mengejar. Dia sengaja membiarkan seorang itu pergi melarikan diri. Dia akan membiarkan dia pergi agar membawa Bonggem. Billy Duan melihat di mana para aki-aki hidung belang yang perlahan meninggalkan tempat. Tapi Billy Duan tentu tidak akan membiarkan mereka. Dia berteriak, kemana mereka akan pergi. Billy Duan mencoba menghibur mereka sedikit, meminta untuk mereka tidak perlu takut. Ia tidak akan menghabisi mereka. Tentu saja, janji itu membuat para aki-aki hidung belang menunjukkan wajah berseri penuh berterima kasih. Tiba-tiba sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang mereka kira dan harapkan. Salah seorang aki-aki di samping berteriak begitu lantang, yang ternyata sebuah serangan mendarat pada kakinya, membuatnya berguling di tanah. Aki-aki lainnya ketakutan berteriak, bukankah Billy Duan tadi berjanji tidak akan menghabisi mereka? Billy Duan mengatakan, ia tidak akan menghabisi mereka. Dia kemudian terdiam sejenak dan menatap dengan tatapan mengerikan meneruskan. Ia akan membiarkan mereka hidup agar kejadian seperti yang saat ini tersebar ke seluruh dunia. Ia akan membiarkan mereka hidup supaya kejadian seperti itu tidak terulang. Aki-aki berbaju merah panik meminta untuk Billy Duan menunggu. Namun sayang, sekali lagi Billy Duan adalah reinkarnasi dari pemimpin aliansi yang memiliki jiwa keadilan tinggi. Billy Duan menyerang tanpa ampun. Dilanjutkan dengan menyerang aki-aki yang lain. Billy Duan berjanji akan membuat keluarga para aki-aki itu mengetahui kebenarannya, dan mereka akan menjalani sisa hidup mereka dengan keadaan menyedihkan. Ia akan menghancurkan semua gigi mereka agar mereka hanya bisa makan sup, dan membuat hidup mereka lebih menyakitkan daripada kebinasaan. Ia akan membuat mereka binasa dalam rasa malu dan rasa sakit. Melihat apa yang Billy Duan lakukan, membuat para daur muda yang menyaksikannya pucat. Mereka benar-benar ketakutan. Setelah beberapa saat, akhirnya Billy Duan selesai dengan urusannya pada aki-aki. Para aki-aki terlihat terbaring tidak berdaya. Mereka hanya bisa menggerakkan sedikit tubuh mereka dan mengerang. Billy Duan menoleh ke arah para daur muda dan menanyakan, apakah mereka merindukan kedua orang tua mereka? Para daur muda yang mendengarnya terkejut. Yang kemudian tangisan mereka pecah di saat bersamaan. Billy Duan memasang ekspresi penuh kasih meneruskan. Ia akan mengantarkan mereka kembali pada orang tua mereka. Billy Duan melihat mereka bergumam. Kejadian yang para daur muda alami ini akan memberikan bekas luka yang tidak pernah bisa mereka lupakan. Karena mereka tidak bisa melupakan itu, semoga dengan melihat para aki-aki hidung belang itu dihukum, akan meringankan rasa sakit mereka. Karena itu, ia akan memperlihatkan itu pada mereka. Tidak lama, suara langkah kaki terdengar di kesunyian memasuki aula. Billy Duan menoleh dan mendapati bahwa mereka adalah Bonggem dan petugas lelang sebelumnya. Melihat semua yang terjadi di sana, membuat Bonggem terdiam. Billy Duan bergumam untuk memperhatikan baik-baik. Ia akan membuat mereka tidak bisa melupakannya. Di sisi Bonggem bergumam, ia mengira bahwa Billy Duan sekedar orang biasa yang bisa membuat keributan. Tapi, melihat bahwa Billy Duan bisa mengalahkan Jin Sui dan yang lainnya, sepertinya Billy Duan bukanlah orang biasa. Bonggem mencoba untuk menggunakan pendekatan lunak. Dia menanyakan dari mana Billy Duan berasal. Billy Duan menimpali santai, bahwa dirinya hanya orang yang lewat dan secara kebetulan menemukan tempat kotor itu. Bonggem dengan sedikit ekspresi mengancam menanyakan, apakah Billy Duan mengetahui siapa dirinya? Billy Duan menimpali dengan pertanyaan, apakah orang yang mendukung Bonggem mengetahui tempat itu? Pertanyaan itu membuat Bonggem terbelalak. Dilihat dari reaksinya, bisa dipastikan orang yang mendukungnya, yaitu si Matian, tidak mengetahui adanya tempat tersebut. Karena hal itu, Bonggem mencoba untuk membujuk Billy Duan menanyakan, apa yang Billy Duan inginkan? Apakah itu uang?
ia akan memberikan Billy Dwan bagian dari tempat itu, 20% atau 30%. Katakan saja berapa yang Billy Dwan inginkan. Ia akan memberikannya. Billy Dwan yang mendengarnya hanya bisa menghela napasnya dalam-dalam. Kemudian mengatakan yang ia inginkan itu sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Jadi, ia akan menunjukkan secara langsung. Billy Dwan melesat ke arah Bonggem bermaksud untuk menyerangnya. Melihat hal itu membuat Bonggem memaki kesal. Karena Billy Dwan menolak tawarannya, maka ia tidak akan berbelas kasihan. Ketika Billy Dwan hampir sampai untuk memberikan serangan, tiba-tiba Bonggem melemparkan sesuatu dan itu menyebar. Billy Dwan mengetahuinya, yang tidak lain itu adalah racun. Billy Dwan tentu tidak takut akan racun tersebut. Namun ketika dia melihat ke arah para daur muda, dia tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Dia menggunakan sebuah teknik, di mana dia memutar kedua tangannya membentuk pusaran dan menyerap semua racun yang ada. Billy Dwan menarik nafas seolah-olah racun itu bukan masalah untuknya. Alasan mengapa Billy Dwan berani melakukan hal tersebut adalah karena dia telah mendapatkan kemampuan kebal terhadap 10.000 racun. Bonggem yang tidak mengetahuinya merasa senang, karena Billy Dwan tanpa pikir panjang menyerap semua racunnya. Dia berteriak, yang Billy Dwan serap sebelumnya adalah racun yang akan melumpuhkan akupuntur seluruh tubuh dan membuatnya binasa mengenaskan. Dia mengambil kesempatan itu untuk menyerang Billy Dwan. Dia menghunuskan pedangnya berkali-kali, namun Billy Dwan masih bisa menghindarinya dengan mudah, seolah-olah serangan itu telah terbaca. Serangan lain pun Bonggem layangkan, tapi Billy Dwan masih juga dapat menghentikannya. Itu membuat Bonggem menghentikan serangannya dan menjaga jaraknya dari Billy Dwan. Dengan sedikit khawatir, Bonggem menanyakan, bagaimana Billy Dwan bisa baik-baik saja setelah menghirup racun tersebut? Seharusnya Billy Dwan telah sekarat dan menunggu binasa. Billy Dwan bergerak perlahan mengatakan, tampaknya racun yang Bonggem bawa itu salah. Billy Dwan menerjang ke arah Bonggem tanpa berpikir panjang. Bonggem menggunakan teknik rahasia untuk menyerang dengan jarak jauh. Sebuah serangan yang tidak terlihat menghujam ke arah Billy Dwan. Namun Billy Dwan masih bisa menghentikan serangan tersebut. Dalam sekejap, Billy Dwan telah berada tepat di hadapan Bonggem. Bonggem yang panik segera menarik pedangnya ke depan untuk menyerang. Tapi lagi-lagi serangan Bonggem dapat Billy Dwan patahkan. Begitu kuatnya serangan dan pertahanan Billy Dwan membuat area sekitar hancur. Billy Dwan tiba-tiba meraih tangan Bonggem dan memutarnya. Hal itu membuat Bonggem melepaskan pedang dari tangannya dan mengerang kesakitan. Billy Dwan tidak menunggu. Dia menyerang lagi Bonggem. Serangan Billy Dwan yang begitu kuat membuat gelombang kejut menembus tubuh Bonggem, yang membuatnya kehilangan kesadaran. Billy Dwan tidak menghentikan serangannya begitu saja. Dia melepaskan Bonggem dan melompat ke udara memberikan serangan terakhir, yang membuat tubuh Bonggem tertanam ke dalam tanah setengah, dan hanya bagian kaki yang terlihat. Billy Dwan berdiri tepat di samping tubuh Bonggem yang tertanam mengatakan, "Berbagilah keuntungan itu dengan iblis di neraka." Setelah semua kejadian itu, sepertinya Billy Dwan melaporkan apa yang terjadi, yang membuat mereka semua tertangkap dan dikurung. Billy Dwan yang bersembunyi di balik pohon bergumam. Sebagai sesama orang dewasa, ia meminta maaf. Semoga mereka bisa menahan rasa sakit itu dan menjalani kehidupan yang baik. Itu adalah kata-kata yang Billy Dwan sampaikan untuk para daur muda yang selamat. Ia yakin para daur muda itu akan kembali ke rumah mereka dengan selamat. Sedangkan para aki-aki akan diadili. Mungkin Ma Fengzi sudah rusak, tapi aliansi Murim masih belum rusak. Bagaimanapun juga, aliansi sudah ia besarkan selama beberapa dekade. Karena belum setahun sejak Ma Fengzi menjabat sebagai pemimpin aliansi, seharusnya tidak akan berubah. Sebagai hasilnya, Sima Tian tidak akan menyelidiki kebinasaan Bonggem. Jangankan menginvestigasi, dia akan gemetar ketakutan karena pengkhianatan. Karena berpikir, jika dia bisa terseret gara-gara bawahannya menjalankan tempat seperti itu. Billy Dwan mengeluarkan sesuatu dari balik jubahnya bergumam. Dengan itu, baik Pio dan keluarganya sudah aman. Billy Dwan menghancurkan benda tersebut dan di dalamnya terdapat sebuah surat. Itu adalah kode rahasia di dalam kalung yang digenggam erat sampai binasa. Tidak diketahui kode apa itu, tapi suatu hari ia akan mengetahuinya.
Billy Duan menghilang dari tempat meninggalkan kesunyian. Kembali di tempat sebelumnya, tempat di mana Daur Muda dilelang. Seorang pelelang terlihat mengamati sekitar. Dan ketika tidak melihat adanya orang lagi, dia pergi menuju ke suatu tempat. Dia menuju tempat penyimpanan. Terdapat banyak hal di sana yang membuatnya tersenyum bahagia. Dia berteriak, semua itu akan menjadi miliknya. Tapi tiba-tiba suara seseorang terdengar mengatakan, ternyata ada tempat seperti itu. Yang tidak lain adalah Billy Duan. Pelelang itu menanyakan dengan ketakutan, bagaimana Billy Duan tahu ia akan datang ke tempat itu? Billy Duan menjelaskan, tidak mungkin Bonggem mempunyai uang yang terperinci setiap harinya. Jadi dia pasti memiliki tempat untuk menyimpan semua keuntungannya yang dia dapatkan. Pada akhirnya pelelang itu menangkupkan tinjunya dengan takut meminta untuk Billy Duan mengampuni hidupnya. Billy Duan menanyakan, bukankah ia telah mengampuninya? Pelelang bingung dengan maksud Billy Duan. Namun ketika kebingungan itu belum pergi dari kepalanya, sesuatu menembusnya. Billy Duan menghunus pelelang tanpa ada peringatan. Billy Duan mengatakan, pelelang pasti masih hidup selama 50 tahun jika tidak termakan keserakahan dan kembali ke tempat itu. Billy Duan menarik pedangnya dan membiarkan pelelang terjatuh dan tersungkur, tidak bernyawa. Waktu berlalu keesokan harinya. Billy Duan menemui seseorang di sebuah kedai yang tidak lain adalah Guantao dan juga Master Zeng. Billy Duan menanyakan pada Guantao, apakah orang tuanya baik-baik saja? Guantao menimpali bahwa mereka baik-baik saja. Billy Duan dengan nada bergurau menanyakan lagi, apakah mereka tidak merindukannya? Guantao mengatakan tidak ada yang membicarakan hal itu. Itu karena Billy Duan masih muda ketika orang tua tambah menua. Mereka ingin anaknya pergi. Tidak mungkin anak-anak bisa dimanjakan selamanya. Billy Duan yang mendengarnya tertawa terbahak-bahak. Dia mengalihkan pandangnya pada Master Zeng. Dia kemudian mengajak untuk Master Zeng membentuk perusahaan perdagangan. Master Zeng sepertinya tidak terkejut dengan niat Billy Duan. Dia mengatakan, ia telah menduga bahwa Billy Duan akan mengatakan itu ketika memanggilnya. Billy Duan menanyakan pendapat Master Zeng. Menurut Master Zeng, sejauh yang ia tahu, membentuk perusahaan dagang bukanlah hal yang mudah. Itu membutuhkan jumlah uang yang tidak sedikit dari awal. Billy Duan menimpali. Ia sudah mengetahui hal itu, makanya mereka tidak perlu membentuk perusahaan perdagangan yang besar, melainkan dari yang kecil. Tapi pastikan untuk mencamkan skalabilitas. Master Zeng sedikit tidak mengerti maksud dari skalabilitas. Billy Duan menjelaskan, mungkin mereka memulainya dari skala yang kecil, tapi mereka akan memperluasnya ke seluruh dataran tengah di masa depan. Master Zeng berpikir sejenak yang kemudian memahami apa maksud dari Billy Duan. Billy Duan menambahkan, dan bangun tempat kontak yang menghubungkan Wudang dan Shandong. Master Zeng mengerti dan akan melaksanakannya. Billy Duan menanyakan dana yang dibutuhkan untuk membangun perusahaan perdagangan di awal. Master Zeng mengatakan bahwa untuk membangun perusahaan dagang kecil membutuhkan setidaknya 50.000 tael, menggunakan dana simpanan operasi mereka sekarang. Namun, kata-katanya belum selesai. Billy Duan meletakkan sesuatu di atas meja. Dia mengatakan, itu 100.000 tael, gunakan itu untuk memulainya. Melihat tumpukan uang itu membuat Guantao dan juga Master Zeng terkejut. Billy Duan bergumam, kira-kira ada 80.000 tael di dalam penyimpanan sebelumnya, dan sisanya berasal dari miliknya sendiri. Memulai bisnis menggunakan uang dari orang-orang jahat akan melanggar prinsipnya, dan sesuatu yang tidak mungkin ia lakukan di kehidupan sebelumnya. Namun sekarang itu tidak masalah, karena ia telah menghabiskan seluruh hidupnya dalam penyesalan yang terkekang reputasi dan kehormatan. Sekarang ia akan berfokus pada kenyataan daripada reputasi, dan semoga uang itu akan kembali ke tempat yang baik melalui tangannya. Jika itu terjadi, bukan masalah mau Jianghu memanggilnya sebagai apa, ia tidak akan peduli. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Return as the Heavenly Demon part ke-24. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.